Shalom God Lovers, pagi hari ini mari mulai mengenal Bapa lebih lagi. Mari kita rasakan bahwa Tuhan Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, Engkau Allah yang berharga dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami naikkan syukur padamu. Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Shalom God Lovers, jumpa kembali di dalam renungan seri yang ketiga di momen Natal ini. Saya beri judul
renungan kita hari ini adalah belajar dari keteladanan Yusuf. Yusuf yang saya maksud di sini adalah suaminya Maria, ibu Yesus, bukan Yusuf yang ada di kitab Kejadian, bukan, tapi Yusuf yang dimaksud di sini adalah Yusuf, suami dari ibu Maria. Nah, saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 18-21 dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi di momen Natal ini saya ingatkan kita, jangan hanya euforia dengan aksesoris, tapi mari perkuat konten dengan berita Natal. Untuk saudara dan saya memahami bahwa di momen Natal kita belajar banyak hal yang sifatnya ilahi karena Allah datang sebagai manusia. Allah ditinggalkan sorga kemegahannya untuk mencari menyelamatkan manusia. Tetapi kita juga belajar tentang hal-hal yang sifatnya manusiawi untuk kita belajar mempraktekkan kehidupan yang nyata, untuk kita saling mengasihi, mengekspresikan Kristus kepada dunia ini. Nah, ketika kita belajar dari Yusuf, apa yang kita bisa lihat dari Yusuf? Yusuf dikatakan begini, bahwa karakter Yusuf salah satunya yang ditulis di ayat 19 adalah karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Seorang yang tulus hati. Orang yang tulus adalah orang yang tidak punya hidden agenda, tidak punya maksud-maksud tersembunyi. Ya, saudara, hari ini kita tidak mudah menemukan orang yang bergaul dengan kita dengan jujur. Jangan-jangan suami dan istri pun hidup bersama, tapi punya agenda masing-masing. Mereka punya agenda tersembunyi masing-masing. Sehingga anak yang dilahirkan juga punya agenda kepada orang tuanya. Dan mereka saling mendendam, saling menggigit satu dengan yang lain. Rumah tangga mereka udah seperti neraka, karena masing-masing punya agenda. Tidak ada ketulusan di sana. Nah, saudara, momen Natal harusnya mengingatkan kita bahwa ketulusan harus menjadi bagian dari berita Natal buat hidup kita. Ya, izinkan ini untuk saya mengingatkan kita semua, ketulusan harusnya menjadi agenda Natal kita. Bahwa ketulusan kita adalah satu, karena kita ingin lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Kita ingin supaya berita Natal mengalir lewat sikap tindakan kita, sehingga orang lain bisa ditolong. Bukan di momen Natal ini justru kita menyingkapkan aib orang lain. Yusuf dikatakan dia bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam, karena dia tidak ingin mencemarkan namanya. Saudara, di momen Natal berhentilah saling mencemarkan nama, saling bergosip dengan satu dengan yang lain. Berhenti dalam nama Yesus. Kenapa, saudara? Karena Natal harusnya kita menularkan berita damai sejahtera, berita baik, berita sukacita bahwa telah datang Yesus yang menebus kita dari segala kutuk dosa. Nah, saudara, Yusuf punya ketulusan, dan ketulusan membawa dia melekat di dalam hatinya Tuhan. Ingat, kalau saudara punya ketulusan, maka suara Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Ya, nah saudara, ketika Yusuf mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Jadi ketulusan membawa dia untuk bisa mendengarkan suara ilahi, suara kebenaran, bukan suara dusta. Hari-hari ini kita justru diprovokasi dengan suara-suara yang tidak benar, suara-suara dusta di sekitar kita, bahwa membenci orang lain, membuka aibnya seperti hal yang lumrah, bahwa membalas yang jahat dengan jahat seperti hal yang lumrah. Tapi dengarkan baik, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kita semua
bahwa itu bukan berita baik buat kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yusuf dalam keteladannya momen Natal ini mengingatkan kita bahwa Yusuf justru menutup itu, tidak membuka aib, tidak menyebarkan gosip. Akibatnya saudara, kemurnian dan ketulusan itu membuat suara Tuhan datang dalam hidupnya. Saudara dengarkan baik, kalau ada suara Tuhan dalam hidupmu hari ini, suara itu akan mengantarkan engkau kepada mujizat, kepada kemenangan, kepada promosi yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Di akhir tahun ini, engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kalau hari ini engkau mau perbaiki sikap hatimu dan mengatakan dengan jujur, Tuhan, kadang aku suka berpolitik, kadang aku lebih mengizinkan iri hati, tapi aku mau tinggalkan itu di dalam nama Yesus. Aku mau belajar dari sikap Yusuf. Karena Yusuf memiliki ketulusan hati, sehingga suara Tuhan datang dalam hidupnya. Dan suara Tuhan inilah yang mengantarkan Yusuf masukkan namanya di dalam sejarah Alkitab ini. Dan setiap kali kita membaca Alkitab di dalam momen Natal, Yusuf namanya selalu disebut karena ketaatan dia, karena sungguh ketulusan dia kepada Tuhan. Nah, hal yang lain, saudara, yang perlu kita belajar dari sikap Yusuf adalah dia memiliki ketaatan ketika suara Tuhan datang dalam hidupnya. Yusuf tidak hanya tulus, tapi ya Yusuf justru taat ketika Tuhan berbicara. Saudara, berapa banyak khotbah yang saudara sudah dengar di sepanjang tahun ini? Kalau saudara bagian orang yang setia mengikuti renungan dari Diaspora TV, ya, sebagai God's lover yang di sepanjang tahun ini mengikuti renungan, tidak tahu sudah begitu banyak, berapa banyak renungan yang saudara terima, berapa banyak yang sudah mengingatkan saudara, berapa banyak yang sudah memberkati saudara, berapa banyak yang menegur saudara, yang membangun saudara, dan berapa sering saudara berkata, Tuhan, ya itu saya mau meresponinya, saya mau taat. Saudara, Yusuf ketika dalam segala pergumulannya, apakah dia harus meninggalkan Maria, orang yang dicintai? Karena dia hamil, bukan karena hubungan sebagai suami dan istri, bukan benihnya. Tetapi Yusuf ketika mendengarkan suara Tuhan, dia memilih untuk tunduk kepada Tuhan, mentaati Tuhan dan firman-Nya, melampaui dia baper atau dia bawa perasaan dirinya dan tenggelam dengan perasaannya. Ini yang membedakan kita dengan Yusuf. Kadang kita sudah dengar firman Tuhan, ampuni musuhmu, kirim kasih dia kado Natal, kirim lakukan sesuatu. Tapi kadang-kadang kita berkata, enakan dia, nanti kalau saya lakukan itu, nanti dia keenakan gitu. Dia nggak belajar, kita mesti ajar dia supaya dia belajar sesuatu. Kadang saudara dengarkan baik, kita harus izinkan Tuhan yang mengajarkan sesuatu kepada orang yang melukai kita, membenci kita. Dan itu adalah berita Natal. Memilih mentaati Tuhan dan mendengarkan suaranya serta melakukan perintahnya adalah ciri bahwa saudara dan saya adalah anak Tuhan yang sudah mengalami kelahiran baru. Saudara, tunjukkanlah kepada dunia ini, tunjukkan pada orang-orang Kristen yang mungkin mereka on off datang ke gereja, tapi saudara adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saudara adalah bagian dari God's lover ini. Saudara, tunjukkan bahwa engkau berbeda. Karena engkau bagian dari rencana ilahi Tuhan untuk pembawa kabar baik. Percayalah, ada anugerah Tuhan yang menyertai saudara. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan aku mau tulus. Tuhan aku mau suaramu datang kepadaku. Dan apa yang kau bicarakan, aku mau mentaatinya. Percayalah selalu akan ada anugerah dan pembelaan Tuhan untuk setiap langkah hidupmu ke depan. Doa saya menyertai saudara. Kiranya harimu, hari yang luar biasa, di hari yang luar biasa ini, engkau berjalan ke arah mujizat, kemenangan yang Tuhan sediakan buat hidup saudara. Mari berdoa bersama saya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba menyerahkan setiap anak-anakmu yang mengikuti channel ini ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka, apapun situasi mereka hadapi. Kami mau belajar dari Yusuf. Yusuf tercatat dan bagian dari sejarah Alkitab yang kami baca karena ketaatan dia kepada Tuhan, karena suaramu datang kepada hidupnya, dan itu semua karena dia memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan dalam anugerah-Mu dan dalam tuntunan Roh Kudus kami didapati orang yang tulus,
Dan kami mau belajar. Kalau itu belum, kami mau belajar dari Yusuf. Untuk di momen Natal ini, kami memperbaiki sikap hati kami untuk kami bisa lebih tulus. Bagi Tuhan segala pujian, berkat-Mu atas kami semua. Berkati umat-Mu hari ini. Biarkan hari ini di dalam setiap jalan hidup mereka, mereka mengalami kemenangan dan mujizat yang Kau sediakan. Bagi mula kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, kalau Anda diberkati, silakan like, komen, dan tolong bisa di-share lewat WA atau lewat apa saja media yang saudara punya. Biarkan channel ini menjadi berkat dan mungkin ada beberapa orang di luar sana yang sedang menanti berita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.